technopreneurship. Apa itu? Apakah dengan kita mendengar dengan namanya technopreneurship, itu adalah penggabungan dari kosakata techno plus entrepreneur? Dengan pemikiran seperti itu memang benar. Pada dasarnya, technopreneurship adalah konsep penggabungan antara teknologi dan entrepreneur atau wirausaha. Arti dari tekno sendiri yaitu adalah praktik atau suatu konsep. Seseorang mengimplementasikan konsepan pengetahuan serta keterampilan dari teknologi untuk mengelola suatu bisnis yang bisa dibilang inovatif. Nah, tujuan kita mempelajari technopreneurship ini apa? Ada beberapa tujuan yang dapat kita ketahui. Yang pertama, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam wirausaha. Yang ketiga, peluang bisnis yang teridentifikasi menjanjikan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dinamika startup atau perusahaan teknologi. Terus, apakah ada contoh dari implementasi technopreneurship ini dalam konteks sistem operasi? Tentu ada. Contohnya seperti application e-learning yang sudah banyak dipublikasikan di dunia pendidikan sekarang, semacam Google Classroom, Microsoft Teams, ataupun yang lainnya. Nah, mereka ini merupakan salah satu inovasi dalam bidang technopreneurship, khususnya untuk sebuah pembelajaran dalam kependidikan fungsional, seperti pelatihan suatu proyek ataupun pembelajaran jarak jauh. Dan hasil yang diberikan biasanya dari aplikasi ini tidak jauh dari metode tatap muka biasa. Bakar duit. Apa itu bakar duit? Dalam dunia startup, bakar duit itu bisa dibilang sebagai jenis kerugian yang signifikan saat memulai suatu bisnis. Apakah itu dengan suatu contoh pembisnis menghabiskan duitnya di awal? Tentu tidak. Fokus utamanya dalam bakar duit adalah pertumbuhan dan penetrasi pasar yang cepat. Tujuan utamanya untuk membangun pasar yang dominan dan menciptakan efek jaringan yang kuat untuk mencapai keuntungan jangka panjang. Sebagai contohnya, dalam usaha seperti merchandise, modal dapat digunakan untuk pembuatan produk dalam skala besar ataupun melakukan stocking persediaan produk yang dimana akan dikalkulasikan untuk pendanaan balik terhadap pembisnis, melakukan pengorbanan di bisnis awal demi mendapatkan hasil yang terbaik di akhir. Marketing mix. Marketing mix adalah suatu penggambaran elemen-elemen yang digunakan oleh perusahaan dalam perancangan strategi untuk pemasaran produk atau layanan yang disediakan. Nah, konsep ini bisa dibilang membantu dalam perencanaan dan pengelolaan aktivitas pemasaran. Marketing mix ini sendiri terdiri dari 4 elemen. Apakah itu? Ada beberapa elemen yang bisa kita lihat, yaitu adalah produk, price, place, dan promotion. Produk itu sendiri adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan, dan dia terdiri dari desain produk, fitur kualitas, merek, variasi, dan siklus hidup dari produk itu. Price adalah nilai moneter yang ditentukan. Dia terdiri dari harga kompetitif, strategi harga, dan permintaan pasar. Place adalah distribusi produk. Place ini terdiri dari saluran distribusi, lokasi, dan pengelolaan SCM atau Supply Chain Management. Yang terakhir adalah promotion, yang dimana promotion ini adalah suatu aktivitas untuk memperkenalkan, mempromosikan, mempengaruhi dari produk itu sendiri. Nah, di sini isinya adalah strategi pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, dan strategi komunikasi. Tujuan dari marketing mix ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu direct marketing. Direct marketing itu sendiri adalah secara langsung menghubungi pelanggan potensial
dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu seperti pembelian produk atau penyewaan jasa dan layanan. Yang kedua adalah advertising, yaitu untuk mempromosikan produk atau layanan secara luas kepada target audiens melalui berbagai saluran komunikasi. Yang ketiga adalah sales promotion, untuk merangsang penjualan dan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dengan memberikan insentif sementara. Nah, dari marketing mix sendiri ada contohnya nih. Seperti di sini kita mempunyai sebuah toko yang bernama Central Computer. Nah, di Central Computer ini sendiri dia memiliki produk yaitu laptop. Nah, ini adalah produk umumnya. Produk yang bisa dibilang utamanya. Selanjutnya dia punya target pasar. Anggaplah Central Computer ini berdiri di daerah mungkin dekat sebuah kampus. Nah, tentunya dia pasti menargetkan penjualan ini anggaplah untuk mahasiswa di sana. Mahasiswa umum dan mungkin juga berharap bisa mendapatkan orang-orang kantoran. Nah, selanjutnya range harga yang diberikan dalam penjualan ini adalah 4,5 juta sampai 9 juta. Terus apa yang membuat laptop ini spesial? Central Computer sendiri sudah melakukan selling point. Selling point-nya di sini dia memastikan bahwa laptopnya itu memiliki trending design, kualitas yang tinggi dan juga branded, yaitu tidak sembarang jenis. Dan yang terakhir adalah bukti fisik. Apakah Central Computer ini punya sebuah tempat? Mungkin dia tidak, mungkin dia hanya sebuah gudang. Terus bagaimana kita bisa membuktikannya kalau dia ini sebuah toko? Dia memiliki akun bisnis sosial media. Nah, dari sini dia melakukan jenis-jenis kegiatan penjualannya. Business plan. Business plan sendiri adalah suatu dokumen tertulis yang merinci, yaitu berisi rencana dan strategi bisnis sebuah perusahaan. Tujuan dari business plan adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, serta sebagai alat untuk meyakinkan pihak lain seperti investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan tentang potensi dan keberhasilan bisnis tersebut. Business plan sendiri terdapat 4 kerangka, yang dimana kerangkanya ini terdiri dari keuangan, konsep bisnis, operasional, dan marketing. Keuangan sendiri adalah suatu komponen keuangan dalam bisnis mencakup halnya proyeksi keuangan. Nah, ada apa aja nih di dalam bagian keuangan? Ada perencanaan pendapatan, ada biaya, ada investasi, ada proyeksi keuangan. Nah, tujuan ini untuk menunjukkan aspek keuangan bisnis termasuk potensi keuntungan, pengeluaran yang diharapkan, dan kebutuhan pendanaan. Yang kedua adalah konsep bisnis, yaitu menjelaskan tentang ide bisnis secara keseluruhan. Nah, dari komponen ini mencakup deskripsi bisnis, tujuan, visi misi, analisis pasar, dan analisis persaingan. Bagian ini juga bisa dibilang mencakup segmentasi dari pasar, target pasar, dan strategi penjualan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah operasional. Komponen operasional ini menjelaskan tentang bagaimana suatu bisnis akan dijalankan secara operasional. Komponen ini meliputi perencanaan lokal bisnis, struktur organisasi, sumber daya, rantai pasok, dan proses operasional. Selanjutnya adalah marketing. Marketing sendiri adalah komponen yang menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Ini termasuk analisis pasar, segmentasi pasar, penentuan harga, strategi branding, saluran distribusi, dan rencana promosi. Bagian ini juga mencakup analisis pesaing dan strategi untuk memenangkan persaingan. Manfaat dari business plan. Ada manfaat yang dapat kita ambil, yaitu ada 3. Yang pertama adalah panduan dan fokus. Business plan berfungsi sebagai panduan yang jelas dan terperinci tentang tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan bisnis. Dengan adanya business plan, pemilik bisnis memiliki arah yang jelas dan fokus untuk mencapai target bisnis mereka.
Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang informed. Business plan melibatkan analisis pasar, penilaian risiko, dan proyeksi keuangan yang mendalam. Hal ini membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan data. Business plan membantu mengidentifikasi peluang dan risiko, serta membantu dalam mengevaluasi keputusan bisnis yang akan diambil. Nah, yang ketiga adalah rencana keuangan yang terencana. Business plan menyediakan proyeksi keuangan yang terperinci, termasuk perkiraan pendapatan biaya, investasi, dan arus kas. Ini membantu pemilik bisnis untuk memahami kebutuhan keuangan mereka, merencanakan sumber pendanaan, dan mengelola keuangan dengan lebih efektif. Berdasarkan dari apa yang sudah saya jelaskan, itulah semua pengertian terhadap technopreneurship. Dan selama 1 semester ini, dari technopreneurship sendiri, saya lebih mengetahui dasarnya. Dan dari sini juga saya lebih memahami bagaimana suatu struktural dari bisnis itu dilakukan. Ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar kegiatan jual beli, tawar-menawar. Ternyata ada pemahaman yang lebih dalam yang dimana kita harus memahami dulu untuk membuat startup atau untuk anggapannya ya membuat bisnis lah, supaya kedepannya kita bisa lebih jelas arah bisnis ini kemana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Firzan Cesarananta, pamit undur diri. Terima kasih.